Perjalanan menuju Kanike memang tidak mudah. 2 hari perjalanan dengan rintangan jalan tanah serta sungai sungguh menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang baru pertama menuju desa ini. Wajah desa Kanike pun ternyata sama memprihatinkannya dengan usaha kami mencapainya. Penuh perjuangan. Ketiadaan infrastruktur sudah terlalu lama dirasakan warga Kanike. Menunggu bantuan pemerintah menyentuh desa mereka sepertinya terlalu lama. Tak ada cara lain, swadaya akhirnya menjadi jalan keluar sementara sambil berharap suatu saat bantuan pemerintah datang ke desa mereka. Dengan bergotong royong, warga Kanike mengganti jembatan bambu mereka yang telah lapuk karena cuaca dan waktu. Usia jembatannya sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Memang harus diganti atau? Ya, harus diganti. Kalau tidak diganti, nanti warga masyarakat di sini jadi korban. Bisa mati dibawa oleh banjir. Sudah ada berapa orang yang meninggal gara-gara? 3. 1 di sini, Kali Waule, 1 di Kali Letana di depan kampung kita. Usia jembatan bambu ini sudah lebih dari 5 tahun. Bagian sisi yang menjadi pagarnya terlihat rapuh. Tidak mudah mendapatkan bambu untuk bahan baku jembatan ini. Bambu-bambu ini diambil dari dalam hutan yang berada jauh dari lokasi jembatan. Lantaran ukuran bambu yang cukup besar, satu-satunya jalan untuk memindahkan bambu ini adalah dengan menghanyutkannya ke sungai. Sebagian warga turun ke sungai dan bersiap mengangkat bambu, sementara sebagian lain menunggu di atas jembatan lama. Sayang, belum juga kami memulai mengganti bambu-bambu yang usang, hujan deras mengguyur kami. Nah, saya dan beberapa orang sudah bersiap-siap di badan sungai untuk mengambil bambu yang dihanyutkan dari hutan. Bambunya sudah dekat, sebentar lagi kita akan ambil. Hujan semakin deras. Arus sungai yang deras menyulitkan saya untuk bergerak. Butuh sekitar 5 batang bambu besar untuk jembatan ini. Usia bambu pun harus yang sudah tua agar diperoleh panjang yang mencukupi. Biasa sekali perjuangan warga desa Kanike hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini. Mereka harus menebang bambu dari dalam hutan, menghanyutkannya di sungai. Dan Anda bisa lihat sendiri pemirsa, cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras, arus ini juga ikut deras. Masih ada sekitar 2 bambu lagi yang harus diambil dari sungai. Berat sekali, makanya butuh lebih dari 5 orang yang harus menggotong bambu ini. Panjangnya sekitar 30 meter lebih. Tidak mudah untuk menghanyutkan bambu di sungai Huaule ini. Kontur sungai yang berundak dengan batuan besar membuat bambu sering tersangkut. Kalau sudah begini, butuh 7 hingga 10 orang untuk mengangkatnya kembali. Kami harus berkejaran dengan waktu. Hujan yang tak juga reda membuat arus sungai semakin deras. Arus deras bisa membahayakan warga. Kepala desa akhirnya memutuskan pembuatan jembatan baru ditunda sampai besok. Bapak, ini bagaimana? Hujan deras sekali, sungai meluap. Jadi kita tidak bisa kerja lagi jembatan. Nanti besok, hari Senin pagi, baru kita lanjutkan kembali. Program kita menyangkut dengan jembatan. Memang sangat beresiko ya kalau dipaksa untuk hari ini. Kalau kita dipaksa tenaga kerja jembatan, bisa kita juga dibawa oleh banjir. Cuaca hari ini cukup cerah. Warga kembali bersiap menyelesaikan jembatan bambu yang kemarin sempat tertunda. 5 buah bambu sudah berjajar menggantikan jembatan yang lama. Tak ada paku atau kawat yang digunakan dalam konstruksinya. Semua mengandalkan bahan dari hutan.
cuman Dia pakai kuat bambunya. rotan aja? Oh, tali hutan lebih kuat. Lebih kuat? Ya. Kenapa nggak pakai paku? Kenapa nggak pakai kawat? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kita mau beli dengan apa? Tidak ada uang. Jadi pakai ini pun Ya, kuat? kita pakai ini yang tidak ada uang. Bisa tahan berapa lama kalau begini? 5 tahun juga bisa. 5 tahun bisa? Kalau kenal basah, itu 5 tahun. Tapi kalau diikat di rumah kita, itu lama sampai rumah rubuh juga kita potong. Jembatan ini hanya menggunakan rotan sebagai pengikat. Meski begitu, jembatan cukup kuat menahan beban 10 hingga 15 orang dewasa. Usia jembatan pun bisa bertahan 5 sampai 6 tahun. Inilah gambaran warga Kanike. Meski tak mendapat cukup sentuhan pembangunan, setidaknya warga Kanike tak mau menyerah pada keadaan. Kisah warga yang tinggal di desa-desa sekitar kaki Gunung Binaya memang tak jauh berbeda. Dari desa Kanike, saya kembali menuju desa Roho sebagai rute perjalanan pulang. Desa Roho yang berbatasan langsung dengan sungai besar memang lebih sedikit ditinggali. Warga Roho mengandalkan sepenuhnya hidup mereka pada alam. Berburu dan berkebun adalah cara mereka bertahan hidup. Dan coklat adalah salah satu komoditas utama warga. Hari ini mau jual ke Wahai? Iya, ke Mau Wahai. nginap dulu atau langsung pulang lagi? Langsung pulang lagi. Mama, langsung pulang lagi? Iya, Ya ampun, nggak capek? capek. Penduduk desa Roho didominasi oleh wanita dan anak-anak. Banyak remaja usia sekolah yang tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Mereka memilih menikah dan sibuk mengurus anak. Mama, ini anak nomor berapa? 6. Nomor 6. Mana yang 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Coba ini Mama, tadi Mama Dorcas. Manu. Mama Dorcas ini anaknya 6. Ini yang nomor 2 ya? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6. Jadi bisa dibayangkan jaraknya sangat dekat ya. Paling setahun ya jaraknya Mama ya? Iya. Ini anaknya? Iya. Oh, anaknya ya? Mina dulu sekolah kah? Tidak, sekolah tapi tidak. Tidak selesai. Oh gitu. Kelas berapa dulu terakhir? 4. Kelas 4, habis itu keluar. Iya. Terus nikah ya? Mina adalah salah satu remaja yang saya temui. Ia masih malu-malu. Usianya baru 17 tahun, masih sangat muda. Keterbatasan biaya untuk sekolah membuatnya memilih menikahi pria pilihan orang tuanya. Hari-harinya kini ia lalui dengan mengurus sang buah hati, Media, yang berusia 9 bulan. Hari ini saya bersama Mama Orpa dan Dorcas akan turun ke kota untuk menjual biji coklat. Di Roho, para perempuanlah yang kebanyakan turun ke kota untuk menjual hasil kebun sekaligus berbelanja kebutuhan. Dengan saloi di kepala, perempuan-perempuan tangguh ini akan menempuh perjalanan belasan kilometer. Tak jarang mereka juga mengajak anak mereka untuk turut berbelanja. Meski harus melewati jalan setapak berbatu, perempuan-perempuan ini memilih bertelanjang kaki. Kami pun harus menyeberangi sungai. Kami saling berpegangan agar tidak terseret arus sungai. Aduh, dalam lagi. Sangat tidak mudah ya, dengan membawa beban yang begitu berat, dan kami harus melintasi medan yang seperti ini. Apalagi ada anak kecil yang ikut. Belum lagi kalau kita melewati sungai dengan arus yang cukup kuat, itu juga sangat beresiko bagi dia. Dari sungai, hutan, kembali ke sungai. Inilah rute yang harus kami lalui. Medan sejauh 8 km terasa begitu panjang dan melelahkan.
Kalau hujan deras terus gimana kalau banjir sungainya? Kita jalan saja, jalan potong. Jalan potong bisa, Iya. tapi lebih lama kah? Lebih lama. Kalau banjir, potong di sebelah dulu. Tapi kalau banjir kita bisa sedalam apa? Segini kah? Iya. Iya. Itu gimana bawa anak ini? Tinggal saja. Ikut menyeberang saja dipegang tangan. Ya ampun. Sebuah harapan yang entah kapan menjadi nyata. Hidup dengan minimnya akses akan berakhir. Seteguk air sungai cukup melegakan dahaga kami. Kami segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Kembali kami masuk hutan, beberapa tanjakan yang harus kami lalui seolah menyerap habis tenaga. Dengan beban yang harus dipanggul nyaris seberat 25 kilo, tentu sangat melelahkan. Tiba di desa Huaulu, kami mulai bersiap-siap. Sekedar untuk membersihkan diri atau mengganti pakaian mereka sebelum melanjutkan menjual coklat ke kota. Nah, setelah beristirahat sejenak di desa Huaulu, kami berlima akan menuju ke Wahai untuk menjual hasil bumi coklat ini. Harapannya sih nanti di halte Huaulu kita bisa ketemu angkot atau apapun moda transportasi lain yang kita bisa tumpangi untuk menuju ke Wahai. Ayo Mama. Dari desa Huaulu kami menuju halte tempat biasa warga dari kaki gunung menumpang kendaraan. Saya sempat berpikir akan mudah untuk mencari tumpangan. Ternyata tidak sama sekali. Lebih dari 1 jam menunggu, tak jua ada kendaraan yang bersedia mengangkut kami. Saya kelelahan dan nyaris putus asa. Syukurlah, akhirnya ada mobil bak terbuka yang bersedia mengangkut kami ke Wahai. Setidaknya perlu 1,5 jam perjalanan sampai di tujuan akhir. Mama, ini ke Wahai berapa lama? 1,5 jam. Hah? Paling cepat. Paling cepat. Masih 1,5 jam lagi. Ya ampun, kapan perjalanan ini akan berakhir? Saya nggak tahu. Saya benar-benar kagum dengan mereka. Keadaan yang prihatin ini mereka jalani dengan semangat. Lelah tentu mereka rasakan. Namun, demi menjamin perut anak-anak mereka tetap kenyang, semua harus dijalani. Harga coklat sangat naik turun. Terkadang merugikan petani seperti Dorcas, Orpas, dan Martina. Hari ini harga coklat Rp21.000 per kilo. Padahal minggu lalu harga coklat mencapai Rp25.000 per kilogram. Apa boleh buat? Coklat harus segera mereka jadikan uang agar bisa segera membeli kebutuhan pokok. Mama tadi dapat berapa? 378. 378. Nanti pulangnya dari Wahai naik apa? Ojek. Bayar berapa? 200. 200. Sisa 178.000. Iya. Itu buat belanja. Iya. Kita menderita. Luar biasa perjuangannya ya, dengan hasil yang tidak seberapa. Uang sudah di tangan, kami harus menunggu angkutan lagi untuk menumpang sampai ke Wahai. Dari Wahai nanti mama ini akan belanja dan akan pulang lagi ke kampung terakhir Huaulu dengan menggunakan ojek dan bayar 200.000. Anda bayangkan dari 378.000 dipakai 200.000 untuk bayar ongkos transportasi, hanya tersisa sedikit sekali untuk belanja. Dari sisi gunung, saya menuju kawasan pesisir pantai. Masih di sekitar kaki Gunung Binaya,
Masyarakat desa Masihulan adalah satu dari sekian banyak desa yang menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Tidak hanya di laut, warga desa Masihulan juga mencari ikan di daerah muara sungai. Dengan menggunakan keranjang yang biasa disebut anisal, perempuan-perempuan Masihulan mencari ikan dengan cara yang unik. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Binaya, mereka tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil hutan semata, tapi bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai, mereka juga mengandalkan hidup dengan mencari ikan di kawasan hutan bakau seperti ini. Mama, kita cari di mana? Di sana bisa, di sana bisa. Yang dekat-dekat tanah ya. Mama-mama ini akan bergerak menyusuri tepian hutan bakau. Dengan menggunakan tangan, mereka mencari lubang tempat biasa ikan bersarang. Hal ini tidak mudah karena lubang-lubang ikan tertutup air. Dalam kondisi air pasang seperti ini sebenarnya cukup sulit untuk menangkap ikan ya, karena lubangnya tidak terlihat. Biasanya sih mama-mama ini mencari ikan dalam kondisi air surut atau meti. Cuman namanya jago pasti dapat aja. Kayak tadi Mama Ali baru ngambil sedikit aja, baru nyari sebentar udah langsung dapat. Saya bingung nyari lubangnya yang mana, saya nggak tahu. Sementara nggak terlihat soalnya. Lubang yang mana sih? Ikan-ikan ini akan digiring menuju anisal. Tak butuh waktu lama sampai kami mendapatkan ikan pertama. Tangan-tangan para perempuan ini sangat gesit. Keahlian mereka menangkap ikan dengan tangan kosong tak perlu disangsikan. Makin lama air makin pasang. Kalau sudah begini, mendapatkan ikan menjadi lebih sulit. Semakin pasang air muara membuat ikan lebih mudah melepaskan diri. Tidak hanya itu, air pasang juga membuat dahan dan ranting pohon menyulitkan pergerakan kami. Hari semakin sore dan air semakin pasang. Dengan hasil seadanya, mama-mama memutuskan untuk pulang. Tampaknya ikan tangkapan kali ini hanya cukup untuk lauk saja. Masyarakat kaki Gunung Binaya di Kepulauan Maluku ini mengajarkan saya banyak hal. Bersahaja dengan alam, sekaligus tidak menyerah pada keadaan yang serba terbatas. Ya, Gunung Binaya di Pulau Seram, Provinsi Maluku memang kaya akan keanekaragaman hayati yang mampu menghidupi ribuan masyarakatnya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak masyarakat yang masih tinggal di pelosok yang belum mampu menikmati mudahnya infrastruktur yang mereka harapkan. Kalau sudah begini, tentu saja harapan mereka tinggal satu, pemerintah tidak lagi menutup mata akan persoalan yang mereka hadapi. Pemirsa, demikian Indonesia Aku kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Sampai jumpa. Ayo Mama, kita pulang.